Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya ya. Oh ya, gimana liburannya kemarin? Alhamdulillah, pasti kalian mengikuti lomba-lomba ya yang diadakan di lingkungan kalian. Ya, baik. Eh, Sebelum pelajaran dimulai, eh, kita awali dengan membaca Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang hari raya. Hari raya di dalam Islam itu ada 3. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari Jumat. Hari Jumat juga termasuk hari besar bagi kita sebagai seorang muslim. Yang ingin Bapak sampaikan adalah terkait dengan 2 hari raya besar dalam agama kita, yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Fitri biasa kita laksanakan pada tanggal 1 Syawal. Yang sebelumnya kita melaksanakan ibadah saum atau ibadah puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Nah, setelah kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, maka pada tanggal 1 Syawalnya kita merayakan hari raya Idul Fitri yang sebelumnya kita melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah di tanah lapang. Nah, yang kedua, hari raya Idul Adha. Idul Adha ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Ya, pada saat jemaah haji dari berbagai belahan dunia melaksanakan ibadah haji wukuf di Arafah, ya, kemudian kita yang berada di tanah air negaranya masing-masing, maka tanggal 10 Zulhijjah kita melaksanakan hari raya Idul Adha, dan sama sebelumnya juga melaksanakan sholat Idul Adha di tanah lapang. Nah, Idul Adha sering juga disebut dengan Idul Kurban, hari raya berkurban, karena pada tanggal 10 Zulhijjah, ya, tanggal 11 Zulhijjah, tanggal 12 Zulhijjah, tanggal 13 Zulhijjah, ya, bagi yang mampu, yang memiliki kelebihan dari hartanya, maka dianjurkan oleh Nabi untuk berkurban. Bisa dengan kambing, bisa dengan sapi, ya, dan yang lainnya yang menurut syariat bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, pada kesempatan ini Bapak ingin membahas tentang sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Bagaimana tata caranya, ya, maka kita insya Allah akan membahasnya. Nah, kalian yang sudah memiliki buku fikih, ya, kelas 5, itu bisa dilihat di bukunya, ya, sambil dilihat bukunya dibuka. Yang punya buku, yang sudah beli bukunya, silahkan dibuka ya. Di halaman pertama itu ada tentang sholat Aidaini, ya, 2 sholat Id. Pertama adalah sholat Idul Fitri. Nih, apa sholat Idul Fitri itu? Menurut bahasa, Aid artinya kembali, sedangkan Fitri adalah suci. Jadi Idul Fitri artinya kembali kepada kesucian,
setelah melaksanakan ibadah saum selama 1 bulan penuh sebelumnya. Nah, ada pula sebagian ulama mengatakan bahwa fitri itu berasal dari kata faturo yang artinya berbuka. Oleh sebab itu, Idul Fitri dapat pula diartikan dengan kembali berbuka. Nah, oleh sebab itu maka diharamkan bagi kita kaum muslimin untuk melaksanakan saum pada tanggal 1 Syawal atau pada hari raya Idul Fitri. Nah, jika ada seseorang yang melaksanakan saum pada hari raya Idul Fitri, bukannya mendapat pahala, tetapi justru mendapat dosa. Ya, kenapa? Karena dilarang kita melaksanakan saum di hari raya Idul Fitri, juga pada hari raya Idul Adha dilarang kita untuk melaksanakan saum tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah, ya, di hari raya Idul Adha juga kita dilarang untuk melaksanakan ibadah saum. Nah, Idul Fitri dirayakan oleh umat Islam setiap tanggal 1 Syawal, setelah sebelumnya kita melaksanakan ibadah saum selama sebulan. Nah, anak-anakku, nah ini apa saja hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita melaksanakan sholat Id. Kalian bisa buka ya bukunya di halaman berikutnya, bisa sambil dilihat. Idul Fitri merupakan hari yang istimewa bagi setiap muslim. Karena itu, sebelum melaksanakan sholat Id, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, jadi ketika kita akan melaksanakan sholat Id, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, ya, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Nih, pertama, kita disunahkan untuk mandi. Bagaimana tata cara mandinya? Mandi pada hari raya Idul Fitri hukumnya sunnah. Oleh sebab itu maka sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, maka kita disunahkan untuk mandi besar, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki harus terbasuh oleh air. Yang kedua, menggunakan pakaian yang paling bagus. Yang paling bagus, ya, bukan yang paling mahal, ya. Berbeda. Kalau kalian punya pakaian yang paling bagus, maka itu gunakan, ya, gunakan pakaian yang paling bagus. Pada hari raya Idul Fitri dianjurkan untuk mengenakan pakaian yang paling bagus yang kita miliki, ya. Kemudian yang ketiga, yang C-nya, makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Id. Jadi ketika kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri, maka sebelumnya kita makan terlebih dahulu, ya. Nabi Muhammad menganjurkan kepada orang yang hendak melaksanakan sholat Idul Fitri untuk makan terlebih dahulu, ya, secukupnya. Nah, kemudian mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil, atau sering kita sebut dengan takbiran. Nah, setelah kita mandi, setelah kita menggunakan pakaian yang terbagus, memakai wangi-wangian, setelah kita makan, kemudian kita berjalan ke tempat sholat Idul Fitri di tanah lapang, biasa yang kita lakukan. Nah, di tengah sampai ke tempat sholat Idul Fitri itu kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita terus takbiran mulai dari keluar rumah sampai ke tempat sholat Idul Fitri. Nah, kemudian yang D-nya, yang keempat, mengumandangkan takbir, tahlil, dan takbiran, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengumandangkan takbir ketika beliau keluar dari rumahnya. Nah, jadi ketika kita keluar dari rumah, baru kita bertakbir,
dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Nah, adapun lafaznya kalian bisa dilihat ya di buku masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, itulah ya hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum kita melaksanakan atau mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat ini. Pertama mandi, mengenakan pakaian yang paling bagus, ya. Kemudian makan terlebih dahulu, mengumandangkan takbir pada saat kita keluar rumah sampai ke tempat dilaksanakannya sholat Idul Fitri, ya, sampai akan dilaksanakannya sholat Idul Fitri secara berjamaah. Nah, anak-anakku, arti dari takbiran tadi yang dibacakan, ya, ini artinya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dan hanya milik Allah lah segala pujian. Nah, anak-anakku, kemudian bagaimana tata cara sholat Idul Fitri? Nah, ini kalian bisa perhatikan di bukunya. Melaksanakan sholat Idul Fitri hukumnya sunnah, dikerjakan di tempat yang luas atau dilaksanakan di tanah lapang kira-kira pukul 7 tepat sampai dengan pukul 8 di pagi hari. Nah, nanti ada perbedaan dengan sholat Idul Adha, ya. Waktunya ada perbedaan nanti dengan sholat Idul Adha. Nah, kemudian sholat Idul Fitri dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Nah, nih 2 rakaat ya, rakaatnya cuma 2 seperti sholat subuh. Nah, bacaan pada sholat Idul Fitri sama dengan sholat yang lainnya, ya. Setelah kita membaca Iftitah, surah Al-Fatihah dan bacaan surat setelahnya, ya, harus dikeraskan. Jadi di suara imam itu dikeraskan dan didengar oleh para makmum, ya. Setelah melaksanakan sholat dianjurkan khutbah. Jadi imam setelah dia memimpin sholat Id, ya, setelah sholat 2 rakaat, kemudian dia naik mimbar untuk menyampaikan khutbahnya. Nah, sholat Idul Fitri harus dilaksanakan dengan cara berjamaah tanpa memakai azan dan iqomah. Jadi tidak ada adzan dulu dan iqomat. Kalau sholat 5 waktu kan biasanya ada adzan. Kemudian ketika sholat akan dilaksanakan sholat 5 waktu itu ada iqomat, ya, Allahu Akbar, seperti itu. Tetapi kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha tidak ada adzan dan tidak ada iqomat. Nah, tadi sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu 2 rakaat. Perbedaannya, nah ini harus kalian perhatikan. Dalam 1 rakaat itu pada takbir pertama ada 7 kali takbirnya. Pada takbir yang pertama ketika akan dimulai sholat. Kemudian pada rakaat kedua maka takbirnya 5 kali, ya. Nih, contoh Bapak. Nih, pertama, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah 7 kali baru imam membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan selesai. Kemudian membaca surah. Setelah membaca surat seperti biasa, ruku, kemudian setelah ruku i'tidal, setelah i'tidal kemudian sujud, ya, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, bangkit dari rakaat pertama, takbir lagi. Nah, takbir yang kedua ini 5 kali. Tadi kalau yang pertama 7 kali, yang kedua takbirnya 5 kali. Allahu Akbar. Allahu
seterusnya sampai 2 rakaat tersebut selesai. Nah, anakku yang Bapak cintai, itu adalah apa namanya hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Ingat, Idul Fitri dan Idul Adha itu tata cara pelaksanaannya ya sama ya, tidak ada perbedaan, mau Idul Fitri mau Idul Adha ya, tata cara pelaksanaannya sama ya. Cuman Idul Adha dilaksanakan lebih pagi ya, dianjurkannya lebih pagi, kurang lebih jam 6.30 ya, dimulainya jam 6.30 dan tidak disunahkan untuk makan terlebih dahulu, berbeda dengan sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri itu tadi jam 7 tepat sampai jam 8 lah kurang lebih. Kalau Idul Adha itu jam pukul 6.30 ya, lebih pagi, dan tidak dianjurkan untuk makan dulu. Tapi kalau sholat Idul Fitri dianjurkan makan terlebih dahulu. Nah, anak-anakku, itu adalah penjelasan tentang sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Dibaca kembali bukunya ya, dari halaman 1 ya sampai dengan selesai ya, terkait dengan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, apa saja yang harus dipersiapkan ya, sehingga kalian mampu memahaminya. Nah, jika kalian sudah membaca kembali, memahaminya ya, kemudian di halaman 6 kalian lihat bukunya, di sana ada latihan ulangan. Kalian isi ya dengan tulisan yang baik, dengan tulisan yang rapi ya, kemudian kalian bisa difotokan ya melalui Japri, nanti dikirim ke Bapak langsung ya. Kemudian nanti absensi akan Bapak kirim linknya, jadi kalian tinggal diklik saja linknya, tulis nama kalian, kelasnya kelas 5 apa, nanti absennya akan Bapak cek ya. Nah, anak-anakku, itulah terkait dengan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga terkait dengan hari raya yang ada dalam agama kita, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Insya Allah minggu depan kita akan belajar dan melihat ya tata cara pelaksanaannya itu seperti apa ya. Nanti sebelumnya, nanti setelah ini Bapak akan kirim juga videonya ya, video sebagai permulaan bagaimana tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, anak-anakku kalian, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ya menjadi memahami ya, kalian bisa memahaminya apa yang Bapak sampaikan, dan mudah-mudahan kalian bisa mempraktekannya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Insya Allah kita bertemu lagi pada minggu yang akan datang dengan materi tentang pelaksanaan ya, tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha ya. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Jangan lupa jaga diri ya, jaga kesehatan kalian. Sampaikan salam Bapak untuk kedua orang tua. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah ya, pandemi ya, wabah virus yang sedang kita alami ini segera berakhir dan kita bisa kembali belajar di sekolah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.